Selama lebih dari 8 tahun Marvel berdiri, tidak diragukan lagi bahwa banyak sekali karakter kuat yang tersebar di semestanya. Beberapa di antaranya diperlihatkan mempunyai kekuatan yang membuat mereka seperti dewa, sedangkan sebagian lagi memang pada dasarnya adalah dewa. Seperti Thor yang merupakan dewa Nordik dari planet Asgard. Meskipun Thor sangat populer, tetapi ternyata dia bukanlah dewa terkuat yang pernah diceritakan di dalam komik Marvel. Ada 5 dewa pilihan kami yang diceritakan lebih kuat dari Thor dan bahkan paling kuat di Marvel Universe. Siapa saja mereka ini? Mari simak videonya berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar mendukung kami tetap semangat dan selalu eksis. Kalau sudah, mari kita lanjut. Let's begin. Five, Yang pertama kami pilih Death. Sering juga disebut sebagai Mistress Death atau Lady Death. Seperti keabadian, Lord Chaos, dan Infinity, Death adalah entitas abstrak yang mewujudkan konsep death dan kepunahan. Karena kebalikannya, keabadian mewujudkan kehidupan. Death dan keabadian bahkan menganggap diri mereka sebagai saudara kandung yang menjadi ada pada saat alam semesta terbentuk. Selama beberapa waktu, Death telah memanifestasikan dirinya ke dalam bentuk fisik, sering mengambil bentuk sebagai kerangka berjubah dalam jubah hitam atau ungu, dan kadang-kadang tampak sebagai seorang wanita manusia. Bagaimanapun, tubuh Death memilih untuk bermanifestasi dalam bentuk atau ukuran apapun. Tujuan dan keberadaan Death sulit dimengerti. Ia bekerja dalam beberapa jenis kemitraan dengan Galactus, makhluk yang selamat dari kehancuran alam semesta sebelumnya, dan juga memberikan beberapa ukuran kekuatan untuk dewa-dewa kematian seperti Hela dan iblis seperti Mephisto, yang diizinkan untuk memerintah atas namanya di atas dunia ekstra dimensi yang dihuni oleh jiwa orang mati. Death pada suatu kesempatan muncul sekali menemui Titan yang gila, yaitu Thanos, dalam bentuk seorang wanita yang menyebabkan Thanos jatuh cinta begitu besar sehingga ia bersedia menghancurkan alam semesta untuk membahagiakannya. Berharap menciptakan banyak kematian akan memperoleh cinta dari Death. Memang, hampir semua kegiatan Thanos dari titik itu melibatkan keinginannya untuk memenangkan hati Death. Jika Hela mengklaim dirinya sebagai Dewi Kematian dari mitologi Nordik, sedangkan Death adalah Dewi Kematian sesungguhnya di Marvel Universe. Death adalah entitas kosmik yang merupakan kematian sendiri. Dia tidak akan bisa mati dan juga sama sekali tidak hidup. Dalam versi komiknya sendiri, Lady Death adalah pacar khayalan Thanos yang menolak menyerahkan cintanya kepada Mid Titan. Dia hidup untuk membunuh tanpa henti agar rasa haus Lady Death terpuaskan. 4, Selanjutnya kami pilih Galactus. Galactus merupakan dewa. Ia dikenal sebagai The Eater of Planet karena ia merupakan makhluk kosmik yang lapar dan memakan planet untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Ia merubah suatu planet ke dalam bentuk energi yang akan ia serap. Galactus mengembara antar planet dalam semesta dan memilih planet mana yang akan ia konsumsi. Rasa laparnya untuk memakan planet ini menjadikannya sebagai salah satu villain yang mengancam di komik Marvel. Bahkan bumi pun pernah menjadi target planet yang akan ia konsumsi. Galactus digambarkan sebagai makhluk kosmik yang menggunakan armor berwarna ungu. Namun di dalam versi filmnya, yaitu di Fantastic Four Rise of Silver Surfer 2007 lalu, Galactus digambarkan sebagai sekumpulan tornado awan yang akan melahap bumi. Nah, seperti inilah bentuknya. three,
Selanjutnya kami pilih Dewa Odin. Odin merupakan ayah Thor Odinson dan ayah tiri dari Loki yang dibesarkannya setelah ia membunuh Loyeb yang merupakan ayah dari Loki dalam sebuah pertarungan. Meskipun dialah yang pertama kali mengirim Thor ke bumi, Odin sering dibuat kesal oleh rasa cinta Thor dan bumi yang kadang-kadang melebihi rasa cintanya pada Asgard. Karena inilah Odin pernah beberapa kali mengambil kekuatan Thor meskipun selalu dikembalikan lagi. Sebagai raja para dewa, Odin mempunyai kekuatan yang sama dengan para dewa Asgard lainnya, seperti kekuatan dan daya tahan super. Tapi berkat tongkat yang dimilikinya, Odin mampu melakukan hal-hal yang mustahil dilakukan oleh dewa lainnya. Sebagai contohnya, Odin pernah menteleport seluruh manusia bumi ke dimensi lain, membuat medan pelindung yang tidak dapat ditembus, menyatukan bentuk kehidupan sebuah planet ke dalam sosok makhluk yang bernama Magog, dan mengalahkan berbagai makhluk kosmik seperti Silver dan Thanos. Seluruh Marvel Universe mengenal sosok Odin sebagai dewa yang sangat kuat, yang telah berkeliling semesta untuk memperluas kekuasaannya. Selain kuat, Odin adalah dewa yang dikenal ahli strategi. Selama menjadi Raja Asgard, Odin telah melalui ribuan pertempuran selama jutaan tahun, dan hampir semuanya dimenangkan olehnya. Bisa dibilang juga bahwa Odin adalah dewa terkuat yang paling terkenal dan disegani di Marvel Universe. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Two. Selanjutnya kami pilih Surtur. Surtur adalah sosok iblis api yang berasal dari salah satu dimensi gaib yang ada di Asgard. Monster ini sangat ditakuti karena tingginya lebih dari 1000 kaki, lengkap dengan api yang bisa membakar apa saja. Tidak mengherankan jika kemudian Odin mengurungnya ke dalam inti bumi. Hingga suatu hari, Loki berniat melakukan pemberontakan, membebaskan Surtur dari perut bumi. Surtur yang memiliki dendam terhadap Odin dan Asgard pun setuju untuk membantu Loki merebut tata Asgard. Kekuatan Surtur sangat mengerikan, apinya dikatakan bisa membakar apapun. Selain itu, dia juga sangat pandai berpedang dan hampir tidak bisa terkalahkan. Sehingga, untuk mengalahkan monster api yang satu ini, upaya yang dilakukan adalah dengan memisahkan Surtur dengan pedangnya yang bernama Twilight atau Doom tersebut. Banyak yang meragukan bahwa Surtur adalah dewa karena penampilannya yang seperti iblis raksasa. Tetapi pada kenyataannya Surtur dikenal oleh para Asgardian sebagai dewa api. Kekuatan dan ancamannya sangat legendaris di mitologi Nordik. Dia adalah sosok yang akan menghancurkan Asgard saat kejadian Ragnarok yang sering diartikan sebagai kiamat. Di Marvel Universe, Surtur digambarkan sebagai salah satu super villain terkuat yang mempunyai penampilan paling mengerikan, yaitu tubuh merah, tanduk dan rambut api, serta sering terlihat menggunakan pedang raksasa yang disebut Twilight atau Doom. 1. Yang terakhir kami pilih Dewa Zeus. Zeus pertama kali muncul di komik Marvel yang berjudul Venus bagian 5, tahun 1949. Dia diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Diperkenalkan sebagai Zeus Penhellenius. Karakternya memang terinspirasi dari Zeus di mitologi Yunani. Di dalam komiknya dia dikisahkan sebagai dewa dari dimensi lain. Karakternya menambah keberagaman karakter mitologi lainnya usai kehadiran Thor dan Odin dan lain-lainnya dari mitologi Nordik. Zeus dikisahkan sebagai dewa surga, langit, dan cuaca. Dia digambarkan sebagai makhluk humanoid dari dimensi Olympus, sekaligus putra bungsu Titans Cronus dan Rhea. Zeus adalah ayah dari Helen of Troy dan Hercules, yang juga menjadi karakter populer di komik Marvel. Zeus pun menjalin aliansi dengan para Eternals. Aliansi itu sayangnya pecah ketika manusia mulai menganggap Eternals sebagai dewa, yang membuat para pemimpin Olympian marah. Pertemuan Zeus dengan Thor pun tak terelakkan. Zeus akhirnya membuat perjanjian dengan ayah Thor, Odin, untuk bekerja sama mengalahkan Celestial. Di komik Marvel modern,
Zeus menjadi sekutu Thor dan masyarakat Asgardian. Sebagai dewa yang menguasai petir, kekuatannya jauh lebih kuat dan hebat dari Thor, yang merupakan dewa petir dari mitologi Nordik. Bahkan bisa dibilang Zeus mempunyai kekuatan yang setara dengan Odin dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah cakupan kekuasaan yang sangat luas. Di Marvel Comics sendiri, Zeus adalah ayah dari salah satu anggota Avengers terkuat, yaitu Hercules. Dalam beberapa kesempatan, selain dikenal sebagai dewa yang bijaksana, Zeus juga mempunyai sisi misterius yang terkadang terlihat brutal dan mengerikan. Nah guys, itulah tadi 5 dewa terkuat yang ada di Marvel Universe. Meskipun beberapa di antara kelima dewa ini terinspirasi dari mitologi asli, tetapi Marvel melakukan beberapa penyesuaian terhadap mereka, menjadikannya karakter Marvel yang mempunyai kekuatan beragam dan kekuasaan yang mungkin jauh lebih besar dari versi aslinya. Kehadiran mereka di Marvel Universe sendiri membuktikan bahwa para dewa cukup penting untuk berpengaruh terhadap kisah Marvel secara keseluruhan. Nah, jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kami tetap semangat dan selalu eksis.